Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Cesar Faransyah dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Analis Kesehatan, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai diksi atau pilihan kata. Sebenarnya, apa sih diksi itu? Daripada berlama-lama, mari kita simak videonya. Diksi atau pilihan kata. Kata merupakan salah satu unsur dasar bahasa yang sangat penting. Dalam pemilihan kata ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ketepatan. Ketepatan ialah dapat mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Lalu kesesuaian. Kesesuaian ialah kecocokan antara kata-kata dengan kesempatan dan keadaan. Contoh, panjang, pendek, besar, kecil. Lalu kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian. Sinonim atau persamaan arti. Contoh, haus sama dengan dahaga, bohong sama dengan dusta. Anonim atau lawan arti. Contoh, panjang, pendek, besar, kecil. Lalu homonim, suatu kata yang memiliki arti atau makna yang berbeda akan tetapi ejaannya sama. Contoh, hak pada hak asasi manusia dan hak pada hak sepatu. Lalu homofon, atau kata yang diucapkan sama tetapi memiliki maksud yang berbeda. Contoh, masa atau media massa, masa atau waktu, bank dan bank. Homograf, atau kata sama ejaannya tetapi berbeda pengucapan dan maknanya. Contoh, apel atau upacara, apel atau buah. Lalu ada denotasi dan konotasi. Denotasi ialah makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Contoh, banyak kupu-kupu berterbangan di malam hari. Konotasi, makna yang bukan sebenarnya dan merujuk pada hal yang lain. Contoh, kupu-kupu malam itu ditangkap petugas terantip. Selanjutnya ada abstrak dan konkret. Abstrak ialah sesuatu yang tidak tampak, tidak terlihat oleh panca indera. Contoh, kebenaran atau kata abstrak, pendapat itu tidak perlu tampak. Konkret, kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Contoh, Gary baru saja membeli mobil baru. Kemudian ada umum dan khusus. Umum ialah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Contoh, sedikit orang yang serius belajar bahasa Indonesia atau umum. Khusus ialah kata yang sempit atau terbatas ruang lingkupnya. Contoh, saya serius belajar bahasa Indonesia atau khusus. Kemudian ada populer dan kajian. Kajian ialah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami semua orang. Populer ialah yang dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ialah fakta dalam percakapan. Jargon, kata-kata teknik yang dipakai oleh segerombolan atau kelompok tertentu untuk berkomunikasi. Contoh, orang pintar kalah sama orang bejo. Connecting people. Slang, kata-kata yang biasa dipakai para remaja dalam berkomunikasi. Contoh, lebay atau berlebihan, jutek atau sombong. Selanjutnya ialah perubahan kata. Meluas, atau kata yang dulunya memiliki arti terbatas kini cakupan maknanya jelas. Contoh, ibu artinya wanita yang melahirkan kita. Sekarang siapa saja perempuan yang agak tua dipanggil ibu. Menyempit, atau kata yang dulunya memiliki makna luas sekarang maknanya menjadi sempit. Contoh, pembantu artinya orang yang membantu orang lain. Sekarang pembantu adalah pembantu rumah tangga atau babu. Sinestesia, atau perubahan arti akibat pertukaran tanggapan antar dua indera berlainan. Contoh, kata-kata yang diucapkan menusuk hati, gadis itu berwajah manis. Melioratif, atau pengertian kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar dibandingkan dengan kata yang lama. Contoh, bini atau istri. Asosiasi, atau perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Contoh, amplop, sogok. Penyoratif, atau kata yang sekarang maknanya lebih rendah dari yang dulu. Contoh, istri simpanan, dulu istri muda. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.